Ada sebuah hadis yang barangkali hadirin sekalian sudah pernah dengar ya. Tapi tidak mengapa kita segarkan ingatan kita terhadap hadis itu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, valid. Dari sahabat mulia Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah ibnu Ubaidillah adalah salah seorang dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira sebagai penghuni surga. Disebutkan namanya secara berurutan 10. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Kemudian disebutkan 6 sahabat yang lain secara berurutan, jadi total 10. Salah satu dari 6 selain Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah Talha bin Ubaidillah. Diistilahkan sebagai Al-Ahad Al-Asharatul Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang yang disebutkan namanya, disebutkan secara langsung sekaligus 10, mereka adalah penghuni surga. Walaupun kita yakini bahwa seluruh sahabat itu berada di surga. Banyak sekali ayat yang menyebutkannya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama antara yang baru masuk Islam, berinfak dan berjihadnya setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tidak sama antara mereka dengan yang sudah masuk Islam, infak dan jihadnya sebelum itu. Tidak sama. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka yang masuk Islam, infak dan jihadnya sebelum Fathu Makkah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang masuk Islam, infak dan jihadnya setelah Fathu Makkah. Tapi kemudian Allah berfirman, wa kullu wa'adallahu al-husna. Semua sudah dijanjikan masuk ke dalam surga. Semua sahabat masuk surga. Talha bin Ubaidillah juga termasuk yang disebutkan dengan spesifik namanya merupakan penghuni surga. Talha mengisahkan ada 2 sahabat yang masuk Islamnya secara bersamaan. Sebut saja si A dan si B. Kata Talha, ada 2 sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Keduanya datang kepada Rasulullah SAW. Si A lebih menampakkan kesungguhan dalam menjalankan agama, dalam menjalankan tuntunan, dalam menjalankan ibadah, itu lebih terlihat. Kesungguhannya lebih nampak daripada si B. Ditambah lagi, si A ini meninggal dunianya mati syahid dalam perjuangan jihad fi sabilillah. Istimewa. Sementara si B, sahabatnya yang lain yang masuk Islamnya bareng-bareng, masih dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 1 tahun. Barulah kemudian si B ini meninggal dunia dalam keadaan biasa, bukan mati syahid. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah, suatu malam aku melihat mimpi sebagaimana layaknya seseorang melihat sesuatu di dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, aku melihat bahwa diriku berada di salah satu di antara pintu-pintu surga. Dan ternyata kedua sahabat A dan B itu ada bersamaku di pintu tersebut. Sampai kemudian keluarlah dari arah dalam surga satu sosok. Ia mempersilahkan si B masuk ke dalam surga terlebih dahulu sebelum si A. Si B yang mana tadi? Yang biasa-biasa saja.
dan tidak meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, silahkan masuk surga terlebih dahulu. Baru kemudian dipanggil dan dipersilahkan masuk surga si A. Si A yang mana tadi? Yang lebih bersungguh-sungguh dan meninggal dunianya syahid di medan jihad. Kemudian tidak lama setelah keduanya masuk, si A dan si B keluar lagi menemuiku, kata Talha. Ini Talha yang sedang cerita tentang mimpinya itu. Keduanya keluar lagi dan berkata kepadaku, irji' fa innahu lam yani ba'du lak. Pulanglah, belum datang waktumu sekarang ini. Kemudian aku pun tergugah, terjaga dari mimpiku. Karena merasa mimpinya itu aneh, maka beliau, Talha bin Ubaidillah, cerita sama sahabat yang lain. Aku semalam bermimpi begini, begini, dan begini. Ternyata para sahabat juga menganggap mimpi ini aneh, mengundang bingung. Maka mereka pun memperbincangkan mimpi ini. Kata mereka, seandainya mimpi ini benar, kok bisa ya yang dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu adalah si B, bukan si A? Kok bisa B yang masuk surga lebih dahulu dipersilahkan masuk surga sebelum si A? Terus ada perbincangan, kebingungan mereka di antara para sahabat, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kebingungan para sahabat itu. Maka beliau bertanya, min ayyi syai'in ta'jabun? Kalian bingung apa? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, si B dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan si A. Padahal yang dahulu di dunia lebih nampak kesungguhannya menjalankan agama adalah si A, dan meninggal dunia dalam keadaan mati syahid adalah si A. Kenapa si B dipersilahkan masuk surga duluan? Maka Rasulullah SAW menjawab, tapi bentuk jawabannya adalah redaksi pertanyaan. Kata Rasulullah SAW, bukankah si B masih berkesempatan hidup 1 tahun setelah si A? Para sahabat menjawab, iya benar wahai Rasul. Rasul tanya lagi, bukankah si B mendapatkan Ramadan dan berpuasa di sepanjang Ramadan? Lagi-lagi para sahabat menjawab, benar wahai Rasul. Rasul tanya lagi, bukankah si B di sepanjang usia masih 1 tahun ini dia sholat begini, sholat begitu, amal saleh ini, amal saleh itu? Kata para sahabat, benar Rasul. Maka boleh jadi semua itulah yang menjadikan si B melejit lebih unggul daripada si A. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersilahkan si B untuk masuk surga lebih dahulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah banyak orang-orang yang mendahului kita. Telah dibungkus dengan kain kafan, telah diantarkan jenazahnya, kita salatkan, kita kuburkan di liang lahatnya. Sampai saat ini Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan. Yang artinya ada modal besar kita lebih baik, menjadi lebih baik dari yang sudah meninggal dunia sebelum kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Ini patut untuk kita syukuri. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan semua nikmatnya sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih dan lebih lagi.